Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Akhir-akhir ini kalau kita saksikan semakin gencar saja sekelompok orang di negeri ini melemparkan tuduhan fitnah adanya kelompok yang mereka sebut sebagai kelompok takfiri. Yang mereka maksudkan dengan kelompok ini adalah mereka yang kerjanya hanya mengkafir-kafirkan orang lain. Tentu saja fitnah ini perlu kita tanggapi agar tidak menjadi bola liar yang semakin memecah belah kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Tidak ada seorang muslim yang memiliki hak untuk mengkafirkan orang lain. Bahkan seorang ulama, bahkan Rasul sekalipun. Yang berhak menentukan apakah seseorang itu mukmin atau kafir hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pun menyatakan wa ma alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kami kecuali sekedar menyampaikan. Begitu pula para ulama sebagai warasatul anbiya. Mereka pun juga tidak memiliki hak untuk menyatakan orang ini kafir, kelompok ini sesat atau kelompok ini kafir. Karena itu kalau hadirin mengikuti misalnya fatwa majelis ulama tentang satu kelompok itu sesat atau kelompok ini kafir, itu biasanya didahului fatwa itu dengan menimbang, mengingat, memperhatikan Quran surat Anu ayat sekian, surat Anu ayat sekian, hadis-hadis Rasulullah SAW, pandangan para ulama, khususnya ulama-ulama, para mujahid yang 4 itu. Atas dasar itu semua mereka mengeluarkan bahwa pemikiran, pandangan, pernyataan atau keyakinan seperti ini sesat dan menyesatkan atau kafir. Jadi menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang ini memang ada upaya sebagian orang di negeri ini untuk mengkaburkan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagaimana yang saya bacakan di awal khutbah tadi di Al-Baqarah 185, di samping sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup, juga berfungsi sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah. Mana yang hak, mana yang batil, mana halal, mana haram, mana mukmin, mana kafir. Jadi fungsi para ulama, para asatiz adalah menjelaskan tentang isi Al-Quran. Yang mukmin itu yang begini menurut Allah. Yang kafir itu adalah yang seperti itu. Kalau kita kembali kepada Quran surat Al-Kahfi ayat 29, jelas sekali Allah menyatakan bahwa manusia itu hanya terbagi dua
Karena memang manusia hanya diberi hak memilih satu di antara dua, mukmin atau kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Tidak ada pilihan lain. Manusia itu kalau tidak mukmin kafir, kalau tidak kafir ya mukmin. Sekian puluh tahun saya mempelajari Islam, saya diyakinkan seperti itu. Gak ada istilah rada mukmin atau gak ada istilah agak kafir gitu. Terima, yakini Islam sebagai sepenuhnya atau tidak sama sekali. Ya, kalau mereka tidak mau beriman, maka kafir menurut Allah Subhanahu wa taala. Sejauh pengetahuan saya, selama ini tidak ada orang di luar Islam yang keberatan dengan istilah kafir. Bahkan ada yang terang-terangan, saya lihat di YouTube itu menyatakan, selama ini kami tidak keberatan disebut oleh orang Islam kafir. Sebab dalam keyakinan orang Muslim, orang beragama Islam, orang di luar Islam itu kafir. Saya pribadi juga kalau ada orang di luar Islam, misalnya apapun agamanya, kemudian menyatakan Atian Ali kafir, saya terima. Sebab memang saya tidak meyakini keyakinan yang mereka yakini. Atau apalah istilah lain selain kafir, karena kafir itu bahasa Arab. Itu hak mereka, Pak. Nampaknya yang merasa gelisah dengan istilah kafir ini justru adalah orang-orang mereka yang memakai baju Islam, yang sangat berpotensi menurut Al-Quran mereka sudah gugur keimanan dan keislamannya, sudah kafir. Mereka inilah yang gelisah, Pak. Mereka inilah yang begitu luar biasa resah dan kemudian mencari-cari alasan agar jangan sampai ada yang mengkafirkan mereka. Apakah mungkin ada orang mengaku beriman itu di mata Allah kafir? Sangat mungkin. Silakan nanti di rumah lebih disimak lagi Quran surah Al-Hujurat ayat 14. Di mana di dalam ayat ini Allah mengkisahkan suatu ketika ada sekelompok orang-orang Arab Badui, Arab pegunungan, datang menemui Rasulullah SAW dan menyatakan keimanan mereka di hadapan Rasul. Qalatil Arabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui itu, kami telah beriman. Rasul sudah siap menerima keimanan mereka. Karena walaupun beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap tidak bisa mengetahui apa yang ada dalam hati manusia. Karena yang maha mengetahui hati manusia hanya Allah, ya'lamu ma fil qulub. Allah lah yang menegur mereka lewat Rasulullah SAW. Allah yang maha tahu hati mereka. Lalu Allah menegur mereka dan menafikan keimanan mereka lewat Rasulullah SAW dengan menyatakan, Qul, katakan Muhammad, sampaikan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Apa artinya ini? Artinya tidak setiap orang yang mengaku beriman itu mukmin menurut Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau gitu siapa yang mukmin menurut Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan di dalam ayat 15-nya. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang bisa dikategorikan mukmin itu hanyalah mereka yang beriman pada Allah dan Rasulnya, beriman pada Quran dan Sunnah, summa lam yartabu, lalu dia tidak ada keraguan sedikit pun terhadap satu ayat pun, terhadap satu hadis pun, sepanjang hadis itu sudah disepakati oleh para ulama, hadis sahih. Khusus untuk Al-Quran di awal Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabu la raiba fih. Maka disinilah fungsi Al-Quran untuk menjelaskan kepada kita agar kita tidak tertipu oleh keberadaan orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang hatinya kufur, zahirnya mereka seolah-olah muslim. Jadi apakah orang yang bisa mengaku muslim dalam KTP-nya Islam itu bisa kafir? Sangat mungkin kafir. Bukankah mereka mengaku beriman? Bahkan mereka melakukan berbagai ibadah dalam Islam, salat, saum, bahkan ada yang sudah haji segala macam. Pertanyaan saya,
Apakah iblis tidak beriman pada Allah? Saya yakin keimanan iblis kepada Allah jauh di atas kita. Kenapa? Kita meyakini Allah itu ahad, Allah itu samad, Allah itu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, berdasarkan firman Allah yang disampaikan lewat Rasulullah SAW. Kita yakin terhadap firman Allah Subhanahu wa taala itu. Iblis bukan hanya menerima firman, iblis berdialog langsung dengan Allah. Silakan baca dalam Al-Quran. Berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis meyakini bahwa Allah itu esa, Allah itu tidak beranak, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, menyaksikan sendiri iblis itu. Karena itu wajar kalau kita baca dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengutip satu riwayat, sebelum iblis dan keturunannya itu dilaknat, dinyatakan gugur keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, iblis dan keturunannya 80.000 tahun hidup dalam keimanan. 80.000 tahun hidup dalam keimanan. Lalu kenapa akhirnya iblis dinyatakan gugur keimanannya? Bukan karena mengkufuri Allah dalam arti zat dan sifat-sifatnya, tapi hanya mengkufuri satu aturan Allah, satu syariatnya. Diperintahkan oleh Allah sujud kepada Adam, dia menolak. Dan iblis yakin betul bahwa Allah salah dalam membuat aturan ini. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia Adam dari tanah. Dari bahan ciptaan, saya jelas lebih mulia. Terbalik Allah. Harusnya manusia Adam yang sujud. Allah dianggap membuat aturan yang salah. Gugurlah keimanan iblis yang 80.000 tahun hanya karena mengkufuri satu aturan Allah. Pertanyaan saya, tolong dijawab oleh masing-masing. Kalau iblis gugur keimanannya selama 80.000 tahun hanya karena mengkufuri satu aturan Allah, iblis tidak pernah memperolok-olokkan hukum Allah, tidak pernah menghina hukum Allah, hanya mengkufuri satu aturan Allah, maka gugur keimanannya. Bagaimana dengan mereka manusia-manusia yang mengaku muslim lalu mengkufuri sekian aturan Allah? Bukan hanya mengkufuri, bahkan mereka dengan berani memperolok-olokkan dan menghina syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un 'alim. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Hidup ini pilihan. Allah memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan. Di antaranya manusia diberikan 100% kebebasan oleh Allah untuk memilih mau beriman atau kafir. Sebagai zat pemilik segala sifat maha, Allah mustahil memiliki sifat butuh. Dia sama sekali tidak butuh dengan keimanan kita. Juga tentu saja tidak rugi dengan kekufuran manusia. Andai kata semua manusia memilih beriman, Allah tidak beruntung. Begitu juga kalau manusia semua memilih kafir, Allah juga tidak rugi. Itu hanya akan membuat neraka jahanam semakin penuh. Yang beruntung dan rugi dalam menentukan pilihan itu kita manusia. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan keimanan, kenapa juga kita harus merasa butuh dengan keimanan seseorang dan merasa rugi dengan kekufuran orang lain?
Itu adalah hak yang harus kita hormati. Itu adalah hak pilihan yang harus kita hargai. Ada orang mau milih kafir, kita nyatakan lakum dinukum waliyadin. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Kewajiban kita hanya sekedar menyampaikan, dan kita akan menjadi orang yang merugi kalau tidak melaksanakan kewajiban ini. Tawasau bil haq. Kita kewajiban menyampaikan bahwa yang mukmin menurut Al-Quran ini adalah seperti ini, bahwa yang kafir menurut Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Kewajiban kita hanya sekedar menyampaikan, wa ma alaina illal balagh. Setelah itu terserah setiap orang mau memilih beriman, mau memilih kafir, terserah. Hak kita untuk menyatakan menurut Allah orang-orang ini sudah kafir, sehingga kita punya hak untuk menyatakan kekafiran itu karena kita punya kewajiban. Andai kata besok lusa dia meninggal dunia, kalau memang menurut Al-Quran dia kafir walaupun KTP-nya Muslim, haram kita untuk menyolatkannya. Maka di sini perlu kejelasan secara hukum. Insya Allah saya dalam kehidupan selama ini sudah berkali-kali meninggal seorang yang KTP-nya Muslim, jangankan menyolatkan, mendoakannya pun bagi saya haram. Karena saya yakin yang bersangkutan sampai akhir hayatnya tidak pernah menyatakan kembali masuk Islam setelah dia murtad dengan pernyataan-pernyataannya yang dinyatakan itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing kita agar kita tetap dalam pilihan memilih beriman, dan tidak pernah kita ragu sedikit pun terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, kendati mungkin belum mampu kita melaksanakan syariat itu sepenuhnya. Jangan pernah kita ragukan, apalagi berani kita mencemoohkan, menghina aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang diridhoinya sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Allahumma hdina ila siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. حي